Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korira Nur Aulia Dalimunte, NPM 2108260007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas blok Health Management dan Profesionalisme yang mengambil judul Sistem Kesehatan Nasional. Pertama, definisi. Jadi definisinya itu sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa di Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Untuk subsistem dari SKN sendiri diambil berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2012, yaitu ada upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, eh, dan pemberdayaan masyarakat. Terus ada teori sistem, yang mana yang pertama itu input. Eh, Input ini merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem, seperti sistem pelayanan kesehatan, maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Terus yang kedua ada proses, yang mana proses itu suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut sebagaimana contoh dalam sistem pelayanan kesehatan, maka yang dimaksud proses adalah berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan. Yang ketiga ada output. Output ini hasil yang diperoleh dari sebuah proses dalam sistem pelayanan kesehatan. Hasilnya itu bisa berupa pelayanan kesehatan berkualitas, efektif, dan efisien, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pasien cepat sembuh dan sehat optimal. Terus ada dampak, yang mana dampak ini merupakan akibat yang dihasilkan sebuah hasil dari sistem yang terjadi relatif lama waktunya. Setelah hasil dicapai, sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dampak akan menjadikan masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan terjangkau oleh masyarakat. Terus yang kelima itu ada umpan balik. Umpan balik ini merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadikan masukan dan ini terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Umpan balik dalam sistem pelayanan kesehatan dapat berubah berupa kualitas tenaga kesehatan yang juga dapat menjadikan input yang selalu meningkat. Terus yang keenam, yang terakhir itu ada lingkungan. Lingkungan di sini adalah semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan sebagaimana dalam sistem pelayanan kesehatan. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan strategis atau situasi kondisi sosial yang ada di masyarakat seperti institusi di luar pelayanan masyarakat. Selanjutnya ada tingkat pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada health promotion, yang mana health promotion ini, tingkat kesehatan ini merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan agar masyarakat atau sasarannya tidak terjadi gangguan kesehatan. Terus ada perlindungan khusus atau specific protection, di mana ini merupakan perlindungan khusus ini dilakukan dalam melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Ancaman kesehatan yang termasuk dalam tingkat pelayanan kesehatan ini adalah pemberian imunisasi yang digunakan untuk perlindungan pada penyakit tertentu seperti imunisasi BCG, DPT, hepatitis, dan campak, dan lain-lain lagi. Terus yang ketiga itu ada diagnosis dini atau pengobatan
segera, early diagnosis dan prompt treatment. Yang mana di sini yang pertama itu tingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam dimulainya atau ditimbulnya gejala dari suatu penyakit. Terus ada tingkat pelayanan ini dilaksanakan dalam pencegahan meluasnya penyakit yang lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran. Bentuk tingkat pelayanan kesehatan ini dapat berupa kegiatan dalam rangka survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus. Yang keempat itu ada disability limitation, yang mana ini pembatasan cacat. Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit yang ditimbulkan. Tingkat ini dilaksanakan pada kasus atau penyakit yang memiliki potensi kecacatan. Terus bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dapat berupa perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan dan mencegah kematian. Yang terakhir itu ada rehabilitation, yaitu tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah pasien didiagnosis sembuh. Terus sering pada tahap ini dijumpai pada fase pemulihan terhadap kecacatan sebagaimana program latihan-latihan yang diberikan pada pasien, kemudian memberikan fasilitas agar pasien memiliki keyakinan kembali atau gairah hidup kembali ke masyarakat dan masyarakat mau menerima dengan senang hati karena kesadaran yang dimilikinya. Eh, Berikut sudah saya cantumkan tiga referensi saya dalam membuat mind mapping ini. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.